Ya, pemirsa, mengurus akta kelahiran bagi anak panti asuhan kini tidak serumit dahulu. Jika dahulu syarat yang diperlukan untuk membuat akta lahir adalah berita acara pemeriksaan dari kepolisian, maka tahun ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang memudahkan pihak panti asuhan. Lantas seperti apa kepengurusan akta lahir bagi anak panti asuhan? Berikut liputannya. Pengurusan akta lahir khususnya bagi anak terlantar dan panti asuhan kini dimudahkan. Dengan merujuk pada Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan surat edaran Mendagri nomor 471/1768/SC tanggal 12 Mei 2016, maka persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak panti yang dulunya harus menyerahkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian, kini telah diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pengurus panti asuhan. Hal ini tentu sangat membantu dan memudahkan pihak panti asuhan dalam mengurus akta lahir bagi anak panti. Dalam hal ini, Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI juga membantu pihak panti asuhan dalam hal pengurusan akta kelahiran dengan cuma-cuma. Tujuannya agar setiap anak di Indonesia tak terkecuali anak panti asuhan memiliki akta kelahiran. Sebelumnya itu kan belum ada BAP ya. Jadi saat ini yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dengan adanya BAP ini betul-betul sangat membantu pihak kami ya. Sehingga apa yang kami akan jalurkan untuk anak-anak dalam pembuatan akte itu begitu besar bagi kami untuk keselanjutan anak-anak. Untuk mengurus akta lahir bagi anak panti asuhan, IKI dan pihak panti asuhan akan mengisi data formulir registrasi seluruh anak panti dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang kemudian ditandatangani oleh ketua panti dan 2 saksi. Setelah dilengkapi dengan beberapa persyaratan lain seperti kartu keluarga panti, surat pengantar RT RW, kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan. Akta lahir anak-anak panti asuhan tersebut nantinya akan dikeluarkan oleh Disduk Capil selama rentan waktu 1 hingga 2 minggu. Kalau yang anak-anak terlantar atau anak yang tidak diketahui orang tuanya, itu harus melampirkan SPTJM. Kalau dulu kan melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Tapi dari sejarah Republik ini berdiri sampai kemarin sore, itu belum pernah ada format BAP untuk pengurusan akta anak-anak terlantar atau anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya. Baru terbitnya Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2016, BAP itu bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pengurus panti. Lydia Agustin, Irwan Fauzi, DAI TV. Pemirsa, hampir 50% anak Indonesia khususnya di Kota Tangerang Selatan belum memiliki akta kelahiran. Padahal akta kelahiran memiliki banyak fungsi dalam mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Ya, lantas apa saja fungsi dari kepemilikan akta lahir? Berikut liputannya untuk Anda. Data terakhir dari Kementerian Sosial diperkirakan sekitar 33 juta anak Indonesia, termasuk anak terlantar dan panti asuhan, identitasnya belum memiliki akta kelahiran. Dengan demikian, secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Sementara, di Tangerang Selatan hampir 50% anak belum memiliki akta lahir. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Untuk jumlah penduduk di kita di Tangsel menurut data DAK 2 itu 1.220.000. Nah, dari kepemilikan akte berdasarkan database ya, database pelacakan database di Tangsel itu 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi wajib akte kelahiran ini sudah ada ketentuan di Kemendagri, dihitung kita mencapai 36%. Sedangkan total itu hampir sekitar 40% yang 0 sampai dengan yang usia lanjut.
akte kelahiran sangat penting untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif, seperti syarat pendaftaran masuk sekolah, pembuatan kartu tanda penduduk, dan pembuatan kartu keluarga. Selain itu, akte kelahiran juga berguna bagi seseorang sebagai kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaatnya ya bisa untuk macam-macam. Sekarang kan bisa untuk mengurus BPJS, karena tanpa akta kan tidak bisa mengurus BPJS. Terus untuk sekolah, untuk mencari kerja, banyak sekali. Dan itu sebenarnya haknya rakyat. Lydia Agustin, Irwan Fauzi, The ITV.